Loh, Mas Epi. Itu Gus sama siapa, Om? Itu seperti kiai. Kenapa kok bisa bertahun lagi sama kiai? Astagfirullahaladzim. Loh, ini Gus yang kita cari, Om. Iya bener ini. Assalamualaikum Gus. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat family Laslos, ini eksklusif ya Om ya. Kita Ya, berdua betul. ya, jarang-jarang ya Om ya. Jarang ini baru Ini kali kita ini lagi. kesini karena tadi kita itu bersama-sama sedang berada di pesantren, tapi pesantren itu sedang mengalami kehebohan ya Om ya. Ya, ricuh gitu misalnya. Iya, ricuh karena terjadi kayak pelecehan gitu terhadap santri. Dan konon katanya ini disebabkan oleh salah satu Gus ya. Iya, jadi ini sedikit mencuat. Tadi juga banyak sekali kepolisian, dan ini kenapa kita kok di sini tidak di pesantren, karena ada salah satu Gus yang lari ke tempat ini. Kita nggak tahu ya ini sebabnya karena apa, ataukah mungkin dia itu bersalah atau tidak. Tapi kita harus cari ya, kayaknya sih menurut orang-orang juga ada satu Gus yang lari ke sini. Nanti kita cari, mudah-mudahan bisa ditemukan. Jika memang dia bersalah, kita harus serahkan dia ke kepolisian ya Om ya. Betul, kita tangkap ya. Ya karena kita nggak tahu pribadi manusia, pribadi masing-masing ya, entah itu Gus maupun wali ataupun ya siapapun ya, namanya kesalahan harus dipertanggungjawabkan ya Om ya. Betul sekali. Ya ini kita harus mencari di sekitar sini, insya Allah mudah-mudahan sih bisa ditemukan ya Om ya, Iya, betul sekali. agar apa yang terjadi di pesantren itu benar-benar bisa diselesaikan dengan baik ya. Kalau memang ada pertanggungjawaban ya harus dipertanggungjawabkan. Iya, betul sekali. Iya. Ini Om Janim aja sempat kaget ya Om ya. Kaget saya juga. Kaget. Iya. Bisa kita dikabarin kondisi yang sedang kacau balau gitu ya. Betul. Iya. Saya Ini kaget, banyak sekali polisi tadi ya Mirsa. ini pesantrennya itu memang kita sering ke sana tapi tidak terlalu sering ya. Betul. Ya, ini termasuk pesantren yang sering kita kunjungi juga, tapi bukan pesantren yang kita kelola, karena pesantren yang kita kelola itu beda lagi teman-teman. Iya, kayak yang anak buahnya Om Janim itu di beda pesantren lagi teman-teman. Gimana ini Om Janim? Ya, kita langsung cari aja Mister. Iya. Ayo Mas Epi, siap Mas Epi. Mudah-mudahan bisa ditemukan ya Mister ya, Gus tersebut. Ya, Gus. Gus, Gus. keluar Gus. Gus. Jangan sembunyi Gus. Keluar dengan baik-baik Gus. Astaga, Astaga. itu seperti suara orang lagi bertarung. Iya, Coba Mas Epi, coba Mas Epi. Astagfirullah. Sebelah mana nih? Kok dari sekitar sini ya Om ya? Itu sekitar sini. Astagfirullah. Itu Depan Om. itu benar itu. Astagfirullah. Loh, Mas Epi, Mas Epi. Itu Gus sama siapa Om? Itu seperti kiai. Kenapa kok bisa bertahun lagi sama kiai? Astagfirullah. Loh, ini Gus yang kita cari Om. Iya bener ini. Assalamualaikum Gus. Astagfirullahaladzim. Ayo Gus, Bantu Om. ayo Gus, bangun Gus. Kenapa Gus kok bertarung sama ini kan kiai? Di rumah, bukan kiai mbah. Siapa? Ini ya, sosok jin. Sosok. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu, tenang. Kenapa Gus? Tenang. Ceritakan. Ceritakan yang jelas. Astagfirullahaladzim. Aku dikejar sama sosok ini, lalu aku kejar kembali. Terus? Ternyata ini yang selama ini merasakan pesantren kita. Astagfirullahaladzim. Caranya merasakan? Sosok ini yang selalu memfitnah santri-santri kita, warga kita juga. Ini sosoknya selalu menjelmaki kita. Astagfirullah. Oh, jadi yang melecehkan dia. Iya, sebenarnya ini orangnya. Jadi Gus lari ke sini mengejar dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati ya. Siapa kamu sebenarnya? Tapi sosoknya seperti kiai loh.
betul. Tapi sebenarnya bukan Ini sebenarnya sosok, Mister. Ya ini mungkin yang kata Gus ini ya. Dia ini yang suka memfitnah. Dia bisa berubah menjadi siapa saja. ini kalau dibiarkan ini sangat berbahaya sekali ini. Astagfirullah. Dan dia juga yang mungkin menyerupai guru kita ya, kiai kita, Ah, yang terus melecehkan santri-santri gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi dia tidak memiliki wajah, Om. ini yang sangat berbahaya untuk Seperti santri. mukanya seperti rata ya, Mister ya. Iya. Cuman itu jenggotnya panjang banget, Mister. Astagfirullah, sosok apa ini sebenarnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa maksud kamu? Hah? Astagfirullah. Ternyata benar, Gus. Jadi sosok ini yang suka memfitnah kiai-kiai gitu, Mister. Sekali. Dia bisa berubah menjadi kiai siapa saja. Juga mungkin bisa berubah menjadi saya atau menjadi Mister. Saya jangan Astagfirullah. dibiarkan. La ilaha illallah Rasulullah. Ini keterlaluan ini ya. Betul, Mister. Ini harus bagaimana Mister? Ini sosok begini harus kita hancurkan, Mister. Jangan terlebih dahulu ya. Kita harus bertanya. Mungkin ada juga di pesantren lain yang jadi korban dia. Jadi kita perlu penjelasan dia untuk memberikan laporan bahwa kejadian itu memang benar terjadi atau tidak. Berarti kita interogasi dulu. Iya. Coba Om. Om. Kunci dulu, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Lebih hebat, Om. Salamnya pun lebih fasih, Om. Astagfirullah. La ilaha illallah. Tujuanmu sebenarnya apa? Oh, Astagfirullahaladzim. jadi begitu ya, Om ya. Dia itu memang nggak suka dengan pesantren-pesantren yang banyak muridnya. Jadi dia itu ingin menghancurkan sebuah pesantren tersebut dengan cara menjelma. Menjadi kiai. Iya. Tepat Dan itu, melecehkan itu. santri-santri. Tapi ini sangat berbahaya buat santri kita ini. La ilaha illallah. Ini sosok iblis sebenarnya, Mister. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap semua santri? Oh, astagfirullahaladzim. Terlaluan kamu ya. Jadi hanya sampai di situ. Oh, jadi dia itu menjelma kiai ya, Om Janim dan Gus ya. Jadi dia berkata menjelma seorang kiai, dan di situ ketika berpapasan dengan seorang santri wanita ya. Padahal dia kan seketika itu kayak ingin mengajari ngaji ya, berpura-pura seperti itu. Tapi dia itu menyentuh payudara santri wanita. Nah, makanya ini menjadi heboh. Ya, untung hanya sampai di situ saja ya, nggak terlalu yang Lebih jauh lagi gitu, Iya. Mister, ya. Astagfirullah. Tetap aja, Mister. Itu pelecehan namanya, Mister. iya, Dia memfitnah kiai-kiai. iya. Astagfirullahaladzim. Puas. Melakukan itu puas. Sejak kapan kamu melakukan itu? Udah berapa pesantren? Ternyata sangat banyak, Om. Astagfirullah. Iya. La ilaha illallah. Iya.
Oh, astagfirullahaladzim. Ternyata dia juga yang pernah mencuri cincin Nabi, Om. Astagfirullah. Ternyata dia sudah memang sangat ahli dan sangat fasih dalam menjelma sesuatu. Udah pasti, dan dia juga apa, salam juga pasti banget ya Mister, yang menjawab salam itu pasti banget pemirsa. Iya. Ini bukan sembarangan sih ini. Kita harus strategi dan sampai kita terkenang-kenangan dari sini. Ini insya Allah sudah kita kunci tadi Gus. Siapa yang bisa kamu tiru? Semua orang. Ada berapa jenis makhluk yang seperti kamu? Berapa? Dari golongan dia hanya dia sendiri. Berarti kita beruntung. Dia ini tidak mengajarkan ilmunya ke para iblis-iblis yang lain. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Paling parah gimana? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi dia juga pernah ini Om, ini ya, dia pernah memfitnah pesantren peninggalan wali yang sekarang sudah bubar karena guru yang setelah wali itu meninggal, guru yang diutus oleh wali itu difitnah. Ya seperti ini Om, lakukan hal pelecehan, tapi lebih jauh Om. Betul. Astagfirullah. Iya, ini memang sudah sangat terlalu, tidak bisa dimaafkan ini. Apa kita bisa menghancurkan dia Mister? Saya pun kurang tahu. Soalnya dia itu bahasa Arabnya dan bahasa membaca Al-Quran lebih fasih. Lebih pasti dari kita Mister. Iya. Cuman itu niatnya itu astagfirullahaladzim, memfitnah orang. Iya. Dia memang kayak spesialis khusus ini. La haula wala quwata illa billah. Tinggal dibiarin, nanti dia bisa pesantren kita hancur. Ada janur kuning nggak Om? Astagfirullah. Coba saya nyari dulu Mister. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak bawa penerangan lah. Mana? Oh iya Mister. Iya. Kalau bisa 2 Om. Ini Gus Rohman dari tadi bertarung dengan dia. Pintar sekali dia ya. Iya. Dapat Om? Dapat ini Mister. Oke, bagus. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Kakinya mungkin Mister. Iya. Ikat aja Om. Bismillah.
ini nggak bisa dihancurkan. Ini hanya bisa dijelmakan ya. Jadi kenapa saya minta janur kuning? Karena ini akan kita jelmakan menjadi pohon kelapa ya. Jadi dalam waktu 3 minggu lagi nanti akan ada tunas kelapa dari dalam tanah ini. Iya, Mister. Iya, Astagfirullah. kita harus menjelmakan dia karena dia itu nggak bisa dihancurkan. Jadi dijelmakan menjadi pohon kelapa. Iya, harus kita tanam dia di dalam tanah karena dia sudah kita kunci. biar nggak merasakan pesantren yang lainnya lagi. Iya, Apa nantinya nggak ada orang yang mungkin menyembah dia kalau jadi pohon kelapa, Mister? enggak, soalnya nggak ada yang tahu, nggak ada bedanya dengan pohon kelapa yang ada di samping. Insya Allah ini lebih aman. Iya, supaya dia itu tidak meresahkan dan dia nanti akan menjadi pohon kelapa hijau. Ini kita tanam berarti, Mister ya. Iya, tanam di dalam. Siap? Siap. Udah nih? Bismillah. Gus, siap Gus? Oke, Ayo, Gus. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mungkin Gus sebelah sini aja. Apa kita sebelah sana semua? Ayo, sini. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya Allah mau bayin aja. Pasti enggak perlu. Allah, astagfirullah. Jadilah pohon kamu. Jadilah. Astagfirullah. Jadilah kamu pohon. Allah. Allahu Akbar. Allah. 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 Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Allah. Ya, jadi besok di arah sini akan ada tumbuh tunas ya Om ya. Boleh dicek ya, 3 minggu lagi akan ada tunas yang keluar dari tanah ini. Tapi jika digali nggak ada ininya, kelapanya. Jadi langsung tunas. Langsung tunas gitu, Mister ya. Iya, langsung bertunas keluar. Jadi nggak ada biji kelapanya gitu, Iya. pemirsa. Jadi Iya. langsung tunas. Iya, tapi pohon kelapa ini kalau sudah besar akan aneh ya. Jika digali ya ke bawah itu nggak akan kelihatan akar. Jadi kayak batang terus Batang dari semuanya sampai ke ke bawah. Iya, nggak ada ujungnya. Hanya khusus pohon kelapa ini. Tapi pohon kelapa ini akan berbuah cukup lama. Iya, Jadi aman jika ada warga yang di perkebunan ini sekitarnya. aman. Dia sudah nggak akan pernah bisa menjelma menjadi manusia karena ini sudah diikat. Kecuali memang ada dukun yang sangat sakti bisa melepas janur tersebut. Ya, dia baru akan bisa bebas. Mungkin dukun yang sangat sakti tersebut ya bisa juga berupa dajjal ataupun yang lainnya. Ini Gus Rohman, ini awal mula keributan itu kapan? Sebenarnya saya sudah tahun-tahun yang lalu, tapi nggak ada orang satupun yang berani mengungkap misteri ini. Oh, cuman karena hebohnya baru sekarang. Iya, jadi tadi kita itu sempat dapat kabar ya Om ya. Dan Betul. kita ke pesantren, ramai sekali ada polisi. Teman, Iya, dan ada warga yang melihat Gus lari ke sini. iya, Jadi Gus itu mengejar dia, iya, bukan betul. Gus yang melakukan pelecehan tersebut. Bukan. Makanya aku telusuri sampai perkebunan ini, ternyata sosok itu tadi yang
kita paksakan. Ini sudah terkuak ya Mister ya, Iya, bahwa bukan kiai kita yang sebenarnya melakukan pelecehan, tetapi sosok tadi. iya. Astagfirullah, Ya memang sih kiai yang rusak banyak. banyak. Iya, tetapi kiai yang masih bersih pun juga banyak. Iya. Terus apa gunanya kalau kita jadi kiai mengajarkan kebaikan, kita malah justru melecehkan orang lain, ya? Itu kan nggak baik. Nggak baik, benar Mister. Pencerahan. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini Om Jani pernah menjumpai makhluk seperti ini? Belum pernah Mister, Si- Juga baru kali kali ini Iya. Makanya kalau makhluk kayak gini nggak bisa dikerasin. Tadi Gus Betul. kan keras sekali kan, belajar bertubi-tubi. pokoknya Iya, soalnya dia itu lebih tahu, lebih hebat. Dia itu hanya bisa, karena dia itu bisa menjelma apapun, maka kita harus ikat dia dan kita jelmakan dia menjadi ya kayak gini, pohon bahkan pohon agamanya juga kelapa. kayaknya lebih fasih dia daripada kita. Iya, memang banyak iblis yang lebih fasih dalam berbahasa Arab dan membaca Al-Quran. benar. Iya, Itu yang sangat bahaya bagi warga-warga kita yang tidak tahu akan itu seorang jin. iya, Bisa-bisa sangat menyesatkan. Betul sekali Gus, iya. itu sangat menyesatkan. Kalau nggak kita, ya tadi kita ikat, kita masukin ke dalam tanah, kita tanam. Ini sesuatu yang pembelajaran buat kita, ya. Kita memang harus cari solusi apapun masalahnya. Kita harus cari solusinya, ya. Ini Gus hebat juga ya Om ya. Ini belum seberapa. Emang Gus pernah melakukan hal seperti ini yang lainnya? Kalau sebelumnya sih belum. Heeh. Baru hari ini. Soalnya saya udah muak sangat muak. Akhirnya aku mencoba satu ilmu yang diberikan oleh guru kita. Mungkin menjadi nggak tahu. Ini khusus ilmu saya. Oke. Ini kan Gus kayak agak sedikit berbakat ya Om ya untuk mengatasi masalah kayak gini Om ya. Betul sekali. Ya, gimana kalau Gus ikut tim kita aja membantu orang lain? Gimana ya? Bagaimana? Boleh. Sekarang kita beribadah Gus, Iya, membantu orang lain. Tapi sebenarnya aku nggak punya ilmu. Ilmu Iya. itu semua hanya milik Allah. iya. Kita kan semua dalam tahap belajar. Yang penting bisa membantu sesama. Benar. Iya. Yang penting kita ikhtiar, Betul. berdoa, dan usaha. Ya, betul itu. Berarti Dan besok siap nih jadi tim kita ya, ikut tim kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nambah lagi pemirsa ya, tim Lashaus kali ini. Alhamdulillah. Ini Gus Rohman ya, yang dari pesantren. Alhamdulillah. Ini sudah menguak ya misteri yang terjadi di pondok pesantren. Cuman saya berpesan kepada Gus, jangan terlalu gegabah. Ya. Betul sekali. Cari Gus. tahu titik kelemahan makhluk itu di mana ya. Jangan asal kita mempunyai kekuatan kita serang-serang aja, jangan. Ya seperti kita menggunakan logika aja. Kita melawan orang yang badannya besar ya. Misalkan kayak anak kecil segini melawan Om Jani badannya besar. Kalau ditonjok-tonjok nggak akan bisa. Soalnya tinggi dan besar. Ya. Contohnya kelemahannya di mana? Ya kita harus incar kakinya supaya orang yang berbadan besar itu bisa terjatuh baru bisa kita hajar. Seperti itu. Ya, kuncinya. Tadi buru-buru. Iya, jangan terburu-buru. Ya. Soalnya dia serangannya sangat luar biasa. Kan Gus nyerang juga tadi nggak mempan kan sama dia kan. Soalnya Iya, soalnya Makanya. Gus itu terlalu gegabah. Ya, jadi nanti Gus itu harus cari solusi, ya, cari kelemahan makhluk tersebut di mana baru Gus bisa mengatasi masalah tersebut ya. Ya, mudah-mudahan Gus kalau ikut tim kita itu tambah pengalaman Iya. ya. Bahkan bisa menggantikan saya dan Om Janim kalau kita udah tua ya Om Betul ya, sekali. pensiun ya. ya kita saling belajar. Iya. Nah harus ditambah lagi rasa kesabaran kita Gus. Iya. Itu nomor satu. Iya, jangan terlalu emosi. Sudah kita sekarang kembali kita sambil memberitahu kepada
orang-orang bahwa memang sebenarnya yang terjadi itu adalah tipu daya iblis. Betul, kan kita ada videonya ya Mister Iya. ya. Kita Iya, kita buktikan bisa. ke warga gitu. Ya udah kita kembali ya Pak Om. Ya kita kembali aja. Ayo Gus. Oke, pemirsa. Oke. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Gus. Ayo Gus. Mister.